udah di Epicentrum XXI dan gue diundang ke press conference untuk film legenda Kelam Malin Kundang, sebuah film garapan dua saudara yaitu Kevin Raharjo dan juga Rafki Hidayat. Di atasnya juga ada tulisan Joko Anwar lagi, Joko Anwar lagi. Jadi come and see pictures, let's go. Menggugah, walaupun kami percaya bahwa cerita yang menggugah itu bukan hanya cerita yang gampang untuk diceritakan, sama halnya dengan film kami yang masih tayang di bioskop saat ini, yaitu Pengepungan di Bukit Duri, sesuatu yang tidak gampang untuk ceritakan, mungkin juga ditontonnya juga tidak akan mudah, tapi sangat relevan dan penting untuk diceritakan. Dan akan mengikuti, ini sinopsisnya, dan akan mengikuti kisah seorang seniman yang bernama Alif. Dia bukan seniman biasa, dia adalah pelukis dan juga bukan pelukis biasa. Dia adalah seorang pelukis yang lukisannya itu mikro, kecil. Jadi dia melukis di benda-benda sekecil butiran beras. Jadi memang ada satu aliran lukis di dunia ini namanya micro painting. Kalau kita ngobrol soal Malin Kundang itu yang langsung ada di dalam benak kita kan pasti kata durhaka ya. Bahwa apa yang terjadi di cerita Malin Kundang, apa yang terjadi pada dia di akhir cerita itu murni karena dia durhaka. Nah, kayaknya itu sih Bang yang kayaknya pengen kita bongkar, bahwa seperti di kehidupan sehari-hari aja, bahwa hidup ini kan kompleks, orang itu kompleks. Dan apakah benar ini cuma karena durhaka? Apakah ada hal yang lain? Apakah yang terjadi ini karena memori yang salah gitu? Selain itu, kami juga berpikir bahwa literatur itu kan banyak menyebutkan bahwa siapa kita itu, identitas kita itu terbentuk dari apa yang terjadi pada kita di masa lalu. Kita ingin pertanyakan itu, apa benar demikian? Apakah siapa kita itu sebenarnya terbentuk dari apa yang kita mau terjadi pada kita di masa lalu. Jadi dua hal itu sih yang kayaknya kita pengen gabungkan menjadi hal yang baru. Kita mendapatkan treatment secara visual juga melalui mungkin kamera yang shaky dan sebagainya, itu sebagai feeling dari Alif, dimana dia selalu diubah. Menarik. Ini kan baru pertama kali menyutradarai film panjang bersama Rafki ya. Kalau dari segi visual, secara umum style apa yang kalian coba tampilkan di Legenda Kelam Malin Kundang? Mungkin dari awal kita pas nonton itu terinspirasi sama film domestic thriller, film-film psychological thriller seperti The Hand That Rocks the Cradle, habis itu Lawful Entry. Aku merasa film ini itu menarik karena ini bukan tipe film yang mencari jawaban. Justru malah di film ini tuh kita kayak dicabik-cabik kenyamanan kita terhadap konsep keluarga. Karena menurut kita juga itu perlu dipertanyakan, itu perlu ditantang. Setiap orang dari kita pasti punya keluarga, setiap keluarga itu punya dinamikanya masing-masing. Nah, bagaimanakah dinamika keluarga yang kita tampilkan di sini? Silakan tunggu. Kayaknya ngeri ya filmnya ini ya. Dibuat tentunya di film Malin Kundang, Legenda Kelam Malin Kundang ini, eksplorasi kita cukup banyak dari sisi visual tentunya. Walaupun basic realita yang akan kita tampilkan, tapi juga ada di titik-titik kita menampilkan hyper reality, baik dari pencahayaan, baik juga dari pemilihan lensa untuk mendukung karakter Alif di sini ketika menghadapi sesuatu puzzle memori yang hilang. Jadi ada keburaman yang kita tampilkan baik itu dari pencahayaan maupun dari lensa yang kita pilih. Dia kehilangan fondasi emosionalnya serta untuk menghadirkan perasaan kebingungannya tanpa harus dari segi verbal, tapi dari tatapan, dari gerak tubuh, dari nafas. Nah, itu yang menjadi tantangan seru juga dan tantangan yang cukup berat dari proyek film ini. Jadi Nadine ini, saya pun juga sangat belajar banget untuk mengeluarkan seperti micro gesture atau micro expression di dalam film ini, karena sebenarnya itu dia. Nadine ini tipe perempuan yang lemah lembut dan baik banget sama keluarganya. Jadi emang dengan sedikit gerakan tapi punya makna yang benar-benar dalam dia mengekspresikan di film ini.
Kalau tantangan terbesar yang aku alami ya itu mengerti perasaan dari Emir. Jadi Emir ini kan sayang banget sama ayahnya, tapi dia bingung karena ayahnya ini sangat bermasalah secara psikis gitu. Ya, jadi aku berusaha mencoba bagaimana kalau aku berada di posisi Emir dan aku latih ekspresi terus respon supaya kelihatan jujur dan gak berlebihan. Gitu sih Om. Ya kan? Menunjukkan suatu luka yang dalam tanpa harus terlihat. Jadi memang range emosinya itu sangat luas sekali. Tapi yakin banget bahwa cerita ini cerita yang kelam, dalam, bikin debar. Pastinya ketika syuting pun itu kayak sulit nafas ya, tapi sangat menyenangkan. Sebenarnya lebih ke mencari tahu aja sih pelukis micro painting ini seperti apa gitu dengan medium yang kecil-kecil seperti di batu atau di beras atau di banyak medium kecil lainnya gitu menggunakan mikroskop. Tapi kalau belajar tekniknya secara spesifik atau secara langsung sih enggak juga, karena mungkin itu kan bisa terbantukan oleh dari tim art productionnya, production design segala macam. Tapi kalau saya lebih ke pemeranannya untuk masuk ke dalam karakter ini dan range emosi yang mau di deliver itu seperti apa. Kayak mereka udah melakukan PR-nya duluan, jadi waktu pas eksekusi hari kita syuting tuh semuanya kayak udah berjalan gitu aja, nggak harus yang kayak tapi kan ini begini, ini kan ini nggak ada yang namanya konflik tuh nggak ada, karena memang sudah diselesaikan saat preps duluan gitu. Jadi pas hari H ya udah tinggal berjalan gitu aja. Udah satu kepala, bener. Nah itu dia sih, itu yang penting di project ini, lancar, satu pintu lancar. Dan kalau bayangkan kalau ada 2 sutradara dengan 2 kepala, kan bingung jadi pemainnya. Ini pemain nggak bingung, malah jadi dikuatin aja gitu. Bener. Jadi kita yakin saling banget mengisi, nih, saling mengisi betul. Jadi benar-benar pas kita melakukan adegannya udah dengan keyakinan gitu ya, karena 2 sutradara ini udah benar-benar ngasih arahan yang jelas gitu. Tunggu kami di bioskop film Legenda Kelam Malin Kundang. Satu hal yang gue notice adalah Bang Jo kan cukup mengingat nama dan muka dan outfit kali ya. Karena gue nanya sekali dia ingat nama gue terus. Ya thank you sih. Ya tapi ya, overall seperti itu untuk press conference dan juga Q&A untuk film Legenda Kelam Malin Kundang. Sangat menarik yang dipresentasikan oleh para filmmaker dan juga aktor. Masih belum ter-reveal banyak. Nah, biar tahu komentar gue selanjutnya seperti apa, kita langsung kembalikan saja ke studio. Udah kembali lagi ke studio ya. Jadi tadi memang segmen 1 tuh full untuk press conference dari Legenda Kelam Malin Kundang, sebuah film dari Kamensi Pictures dan disutradarai oleh 2 sutradara. Jujur, gua dengan literasi yang minim dan juga pengetahuan film Indonesia yang tidak sebegitu luasnya baru dengar 2 nama tersebut ya, yaitu Rafki Hidayat dan juga Kevin Raharjo. Belum pernah menonton film dari beliau-beliau. I'm really sorry. Mungkin kalau misalnya memang ada kesempatan, gue bakal lihat portofolio dari beliau-beliau tersebut dan bisa memvisionary seperti apa film Legenda Malin Kundang. Yang pasti hari ini sih sebenarnya bukan review, bukan reaction. Gue mau ngebanyol aja tentang Legenda Malin Kundang dari apa yang gue kemarin simak, dari apa yang kemarin dipresentasikan oleh Bang Jokan and the team dari Kamensi Pictures dan juga para filmmaker dan even para aktor dari Legenda Malin Kundang ya. Tapi sebelum itu gue pengen my first impression dari Legenda Malin Kundang, karena memang sebenarnya Legenda Malin Kundang ini sudah diumumkan dari sepertinya akhir tahun lalu.
kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, Legenda Malin Kundang ini dengan poster ada seorang mukanya ibu yang kayak seperti meleleh, terus di bawahnya itu ada Malin Kundangnya, kalau misalnya asumsi gue yang seperti duduk di antara lelehan dari muka si ibu. Gue kira bakal jadi kayak folklore aja, film-film yang cukup menarik sebenarnya pas Bang Jokan mengumumkan Legenda Malin Kundang itu. Jadi gue juga belum ada bayangan seperti apa filmnya waktu itu ya. Dan ternyata fast forward ya ke tanggal berapa kemarin tuh pas lagi preskon, tanggal 19 Mei 2025 akhirnya Bagaska ke preskonnya. Dan diliatin tuh poster yang ada Bang Rio Dewanto dan juga Kak Faradina Mufti, dan akhirnya bisa terbayang lah seperti apa bakal filmnya, dan juga dari presentasi para aktor dan juga filmmakernya. Satu hal yang pasti sih, gua memang sudah notice ya bahwa Bang Rio Dewanto itu pernah bekerja sama bareng Bang Joko Anwar di film Modus Anomali, kalau nggak salah ya. Dan itu, nah lagi-lagi, kembali lagi di omongan gue yang awal ya, bahwa pengetahuan film Indonesia Bagaska tidak seluas itu, dan gue belum nonton Modus Anomali. Maaf ya Bang Jokan. Tapi gue udah nonton Bang lagi, Janji Joni ya. Nggak ada hubungannya sih, tapi ya udah deh. Nah, Rio Dewanto pernah di situ. Faradina Mufti, gue udah pernah nonton dan juga review Siksa Kubur bareng Syasha, ada di Bapil awal-awal ya kalau nggak salah ya. Waktu itu kami nobar, dan filmnya cukup menarik karena di situ juga ada DOP-nya yaitu Bang Ical Tanjung ya, alias Bang Jaisal Tanjung sebagai DOP langganan dari Bang Jokan. Itu satu hal yang gue juga bisa bahas tentang visual yang akan digapai oleh seorang Bang Jaisal Tanjung untuk film Malin Kundang. Legenda Kelam Malin Kundang ya. Gue sebenarnya cukup terhook sebenarnya dari judulnya aja, karena bukan Malin Kundang aja tapi Legenda Kelam Malin Kundang gitu. Terus pas awal-awal presentasi dari timnya Bang Jokan, awalnya gue kira bener-bener cuma mereka bakal mengambil konsep Malin Kundangnya itu dari sisi anak durhaka, terus juga dimodifikasi dengan Come and See Pictures sebagaimana mereka pernah bikin film. Walaupun Bang Jokan bilang ya bahwa kalau dari poster yang sudah rilis, teaser poster sebenarnya itu katanya filmnya akan beda dari apa yang pernah dikerjakan oleh Kamensi dari sebelum-sebelumnya, dari pemilihan warna dan visual yang digapai oleh Bang Jaisal Tanjung bilang bahwa ya ini kan menceritakan tentang seorang Malin Kundang ya. Mungkin sebelum gue sampai visual, gue mau baca dulu nih. Kita baca bareng-bareng aja karena sebenarnya ini udah diunggah sama Instagramnya Bang Jokan dan teman-teman di Kamensi Pictures. Gue sambil baca ya. Joko Anwar presents a film by Kevin Raharjo and Rafki Hidayat, Legenda Kelam Malin Kundang, atau kalau kata mereka smother gitu. Harus pakai bisikan memang. Written by Joko Anwar, Alin Jaya Sukmana, dan Rafki Hidayat. Produced by Tiha Sibuan dan juga Joko Anwar. Ini juga menarik ya karena in association with Rapi Films dan juga Legacy Pictures ya. Nah, sinopsisnya kita baca bareng-bareng. Legenda Kelam Malin Kundang merupakan film yang terinspirasi dari cerita legenda masyarakat Minangkabau dengan setting cerita masa kini. Oke. Dikemas dengan genre drama, mystery, thriller, 3 genre yang disatukan, yang kapan terakhir kali kita dapat drama dicampur sama misteri tapi ada thriller juga. Dan akan mengikuti kisah seorang seniman lukisan mikro bernama Alif yang diperankan oleh Rio Dewanto. Nah, jadi si Bang Rio Dewanto di sini sebagai seorang Alif, pekerjaannya adalah seniman lukisan mikro. Ini menarik juga untuk dibahas. Walaupun gue bener-bener nggak tahu apa itu seniman lukisan mikro tuh apa, nggak tahu. Setelah pulih dari kecelakaan, dokter mengingatkan bahwa ingatannya belum pulih sepenuhnya. Ketika dia pulang ke rumah, dijemput oleh istrinya yang bernama Nadine yang diperankan oleh Faradina Mufti, dan anaknya Emir yang diperankan oleh Jordan Omar ya. Kayaknya salah satu aktor termuda ya di film ini ya, kalau gua nggak salah. Dia diberitahu bahwa ibunya akan datang berkunjung dari kampung untuk pertama kalinya. Masalahnya, Alif tidak ingat wajah ibunya, bahkan tidak ingat sama sekali tentang masa lalunya.
ketika perempuan itu tiba, dia curiga bahwa perempuan itu bukan ibunya. Jadi memang sebenarnya kalau baca dari sinopsis sih, ya sebagaimana Malin Kundang ya gitu, kayak tidak mengakui ibunya. Bukan tidak mengakui sih, menariknya sebenarnya dia cuma lupa sama ibunya siapa, mukanya seperti apa, masa lalunya seperti apa. Satu hal yang beda mungkin adalah kan kalau di yang kita dengar dari Malin Kundang itu kan sebenarnya anaknya yang pulang gitu kan, terus kayak tidak dianggap ibunya, bla bla bla, terus jadi batu. Dan kalau di sini ibunya yang datang. Nah, ini satu hal yang bisa gue bahas. Sebenarnya gue nggak expect ternyata banyak juga yang bisa gue bahas ya. Udah, tapi jangan kemana-mana dulu karena gue masih ingin mikir nih apa lagi yang bisa gue bahas. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bapil Bahas Film. Masih di Bapil, Malin Kundang, legenda kelam Malin Kundang, sorry. Oke, tadi gue udah baca sinopsisnya dan akhirnya tercerahkan apa yang akan diceritakan sama Bang Rafki Hidayat dan juga Bang Kevin Raharjo dari film Legenda Kelam Malin Kundang ini. Walaupun memang sinopsisnya benar-benar masih singkat, belum ngasih tahu apa yang akan terjadi dalam filmnya, Bang Rio Dewanto akan seperti apa, Kak Faradina Mufti seperti apa, dan karakter-karakter lainnya bakal seperti apa. Cuma satu hal yang menarik memang dari sinopsisnya adalah si Alif alias si Malin Kundang. Ya, kayaknya harusnya Malin Kundangnya itu ya. Dia bekerja sebagai seniman lukisan mikro. Gua nggak tahu, gue belum searching seniman lukisan mikro seperti apa. Dan gue kalau misalnya gue searching juga gue takut salah gitu loh. Gue takut misinformasi. Tapi yang pasti gue melihat pattern sih kalau dari Bang Jokan ya. Seperti film-filmnya yang lain. Misal nih yang masih tayang saat ini harusnya ya di bioskop, yaitu Pengepungan di Bukit Duri, si Edwin alias siapa yang jadi Edwin? Gue lupa namanya. Si Edwin ya alias yang karakter utama dari Pengepungan di Bukit Duri ini, dia itu kan sebenarnya guru seni. Guru seni itu sangat jarang dipandang oleh orang-orang karena orang-orang bilang seni budaya itu terlalu mudah dan matematika itu susah. Bener sih, tapi maksud gue jarang, stereotipnya gitu loh. Seni budaya itu nggak penting, sama sekali nggak penting. Padahal ya sama pentingnya sebenarnya. Even seni budaya itu satu hal yang nggak bisa habis. Matematika mungkin juga nggak bisa habis ya, bisa infinite. Tapi maksud gue seni budaya itu bisa dieksplor lebih dari angle A, B, C, D, F, G. Bahkan ada A1, A2, B2, B1 segala macam gitu loh. Nah, Bang Jokan mengambil pekerjaan tersebut dan dalam film Pengepungan di Bukit Duri, yang dimana Pengepungan di Bukit Duri apa ya, chaos lah. Gue bingung mempuitiskan kata-kata chaos gimana, tapi ya intinya chaos gitu. Satu karakter lagi yang menarik dari salah satu filmnya Bang Jokan yaitu Impetigor alias PTJ, Perempuan Tanah Jahanam. Karakter utamanya adalah penjaga tol. Sorry ya, agak ini nih, batuk-batuk. Jadi memang yang gue notice adalah Bang Jokan suka banget mengeksplor pekerjaan-pekerjaan orang yang jarang dilirik sama orang-orang, yang even nih ya di sini si Faradina Mufti, Rio Dewanto sebagai Alif, gue baru tahu ada yang namanya seniman lukisan mikro itu seperti apa ya. Yang gue tahu sih ya kalau gambar-gambar misalnya, gambar digital terutama ya, itu ada kan yang kayak ini gambar besarnya, terus kalau lu zoom in ada gambar baru, terus zoom in ada gambar baru. Kayak gitu-gitu sih gue tahu ya, tapi gue rasa itu bukan lukisan mikro. Nah, gue baru denger nih istilah lukisan mikro. Nah, itu dari premis, dari karakter, dari sinopsis yang baru di reveal sama Kamensi Pictures, Bang Jokan, Kak Tia Hasibuan dan yang lain dan kawan-kawannya sangat ngehook. Dan satu hal yang gue notice adalah lagi-lagi idealis, mungkin gue bisa bilang idealis, karena Pengepungan di Bukit Duri setelah sekian lama action thriller Indonesia nggak ada, akhirnya diadakan lagi. Kayaknya sih ya, kalau gue nggak salah tidak sampai 2 juta penontonnya, yang dimana termasuk banyak. Sebenarnya termasuk banyak untuk film idealis. Mungkin orang-orang juga penasaran karena Joko Anwar. Tapi nggak apa-apa ya, maksud gue ini harusnya sih orang-orang makin penasaran ya gitu loh. Joko Anwar, di sini ada nama Joko Anwar, ada nama Rio Dewanto, ada nama Faradina Mufti, dan ada nama Malin Kundang. Ya yang kita tahu ya Malin Kundang kan ya legenda, siapa sih nggak tahu Malin Kundang gitu loh, legenda Sumatera Barat yang sering banget kita dengar dari kita kecil sampai sekarang, yang diangkat jadi kekinian gitu loh.
Nah, ngomong-ngomong soal kekinian itu juga gue penasaran sama visual dari Bang Jaisal Tanjung yang akan digapai seperti apa, lebih tepatnya ya spesifiknya seperti apa. Walaupun kalau di press conference Bang Jaisal Tanjung udah bilang bahwa nanti akan menghadirkan buraman dari lighting, dari entah mungkin pemilihan lensa, karena itu untuk menunjukkan ya kebingungan dari si Alif ini gitu loh, kan bilangnya Alif ini kan amnesia gara-gara kecelakaan. Kecelakaannya apa juga belum tahu. Ibunya siapa? Ibu dari si Malin Kundang ini siapa? Karena kalau misalnya kalian lihat zoom in ke dalam poster dari Malin Kundang itu sendiri, di matanya Bang Rio Dewanto itu ada seseorang, kayaknya mata sebelah kanan, mata sebelah kirinya kayaknya si mukanya si Alif kayaknya ya. Itu kata Bang Joko Anwar yang nge-reveal sendiri di press conference-nya, dan pas gua nge-zoomin HP dengan keterangan yang paling 100%, iya, itu ada muka seseorang di mata kanannya terutama ya. Nah, gue penasaran yang jadi ibunya ini siapa gitu loh. Dan kalau misalnya, ini ngomongin poster lagi, karena memang yang dirilis itu baru poster dan cast-nya, dan juga sinopsis. Di sebelah kiri itu ada copywriting tulisannya bahkan batu pun punya ingatan. Nah, itu masih belum ada yang tahu maksudnya apa, yang pasti ya berhubungan sama lore dari Legenda Kelam Malin Kundang. Batu pun punya ingatan. Sebenarnya sih sangat menarik ya maksudnya penulisan kalimat tersebut, karena yang kita tahu kan batu itu kan benda mati, tapi justru benda mati ini yang punya ingatan. Sedangkan kalau kita lihat dari sinopsisnya si Legenda Kelam Malin Kundang, Alif ini amnesia, which is bukan nggak punya ingatan, cuma setengah ingatannya menghilang. Dan se-ekstrim itu gitu loh, lupa ibunya siapa dan masa lalunya seperti apa. Iya, jadi gue penasaran juga. Nah, satu hal juga yang gue penasaran adalah kecelakaan ini terjadi pas dia udah besar, pas masih kecil. Karena ya maksudnya kan kalau misalnya sudah ditulis bahwa dia merupakan seorang seniman lukisan mikro, apakah maksudnya pas habis kecelakaan itu dia baru jadi seniman lukisan mikro, atau pas lagi seniman lukisan mikro dia kecelakaan, dia udah jadi gitu loh. Tapi dia masih inget untuk ngelukis caranya gimana, tapi dia lupa sama ibunya. Yang gue harap sih, ya memang dari awal, terus dia memutuskan untuk menjadi seniman lukisan mikro, baru tuh ibunya datang, dia lupa segala macam. Jadi ya, gue sangat penasaran bakal jadinya kayak gimana. Satu hal lagi mungkin gue lupa, Faradina Mufti kan di Siksa Kubur juga ekspresinya main banget ya. Nah, gue harap juga di film ini, karena dari posternya sih sangat ekspresif, yang dimainkan itu merupakan mata, mulut, even kerutan wajah. Kak Faradina Mufti sangat nailed it di Siksa Kubur. Gue harap juga di film ini semuanya bisa terekspresifkan dengan baik ya, secara kebingungan, ketakutan, dan diindahkan lagi dengan lighting dari Bang Jaisal Tanjung. Ya, kurang lebih seperti itu sih untuk komentar gue tentang Legenda Kelam Malin Kundang. Masih lama guys, November, jadi masih ada waktu untuk ngerilis trailer, dan ya ditunggu ya Bang Jokan. Lebih ke publicist sih untuk undangannya trailer dan juga poster official ya. Ya udah, kita ketemu lagi di Babel Bahas Film. Terima kasih teman-teman.